Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini videonya aku tag di tanggal 3 September ya teman-teman. Kebetulan malam ini adalah hari ulang tahunnya Abang Razik. Selamat ulang tahunnya Abang Razik. Semoga dengan bertambahnya usia Abang Razik selalu diberi kesehatan, keberkahan umur, dan selalu dilimpahkan rezeki, amin. Sesuai dengan namanya ya Bang, rezeki. Razik itu artinya rezeki. Jadi malam ini kita makan mie Aceh. Terus kita tadi juga beli kue cookies ya, tapi pas belanjanya nggak direcord ya teman-teman. Kebetulan tadi juga keluar beli kaki kata untuk si Abang Razik, karena dia berenang menggunakan kaki kata. Karena ada teknik yang belum dikuasai Abang Razik, jadi untuk mengimbanginya harus menggunakan kaki kata. Kalau ingat tanggal 3 September ini, ingat ya teman-teman, gimana rasanya perjuangan melahirkan si Abang Razik. Nah di situ perjuangannya betul-betul berat ya teman-teman. Dan di tanggal itu pula Pak suami di Bekasi ya teman-teman. Nah di situ perjuanganku aku mulai ya teman-teman. Perjuanganku aku mulai di saat Pak suami mutasi, di saat Abang Razik lahir. Nah di situ aku setelah melahirkan Abang Razik itu aku pendarahan 2 kali. Terus aku sakit teman-teman, aku sakit terserang malaria dan juga aku terserang DBD. Nah tadi situ tuh pokoknya komplikasi ya teman-teman. Nah di situ aku 1 bulan dirawat di rumah sakit dengan kondisi 3 hari dirawat, terus 1 hari pulang, besoknya masuk lagi. Nah di situ aku di rumah sakit, aku nggak ditemani sama suami ya teman-teman, karena itu Pak suami posisinya udah berangkat dinas ke Pekanbaru. Nah di situ ada sih nenek anak-anak menemani aku, tapi nenek anak-anak menemani cucu-cucunya di rumah. Jadi aku di rumah sakit itu ditemanin sama anak tetangga ya teman-teman, tapi udah aku anggap seperti saudara sendiri. Nah di situ aku nggak bisa teman-teman melupakan perjuangan aku saat melahirkan si Abang Razik, dan aku juga nggak bisa melupakan kebaikan orang yang telah membantu aku di saat aku kesulitan ya teman-teman. Nah di sini aku juga mengucapkan terima kasih buat Kak Par dan saudara, dan aku juga mengucapkan terima kasih buat Mak Tija dan juga saudara yang lain. Gak terasa teman-teman saat dubbing ini air mataku jatuh menetes dengan sendirinya. Lanjut ya teman-teman. Nah ini videonya aku lanjut di pagi harinya. Nah ini aku tuh melanjutkan pekerjaan aku nih udah jam 7 ya teman-teman. Karena udah 2 hari Rabu dan Kamis si Abang Rafa itu dia belajar daring di rumah ya teman-teman, karena di sekolah itu ada kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka. Jadi anak-anak itu 2 hari disuruh belajar daring di rumah. Makanya ini aku tuh tadi habis sahur, habis sholat subuh, aku lanjut baring-baring di kamar ya teman-teman. Nah jam 7 aku baru bergerak ke dapur. Itu karena jam 8 si Abang Razik harus berangkat MDA ya teman-teman. Jadinya aku tuh jam 7 berberes langsung masak. Jadi udah selesai, nanti aku lanjut ngantar si Abang Razik MDA. Kalau anak-anak itu libur sekolah rasanya bahagia banget teman-teman, karena aktivitas itu bisa dimulai udah siang hari gitu ya teman-teman. Tapi kalau mereka pada sekolah, aktivitas aku mulai di jam 4:30 subuh ya teman-teman. Bulan September ini anakku 3 ya teman-teman, lahir di bulan yang sama. Nah pertama tuh si Abang Raja juga di bulan September,
Abang Razik juga di bulan September, adik Rafiq juga di bulan September. Sebetulnya Abang Razik itu kemarin tanggalnya itu bisa aku samakan lahirannya dengan si Abang Raja. Cuma waktu itu udah keburu ya teman-teman, udah mepet Pak suami di tanggal itu harus sampai di Pekanbaru untuk dinasnya. Dia tuh udah mulai lapor ya teman-teman untuk masuk dinas di Pekanbaru. Jadinya aku majuin untuk tanggal lahiran si Abang Razik. Nah itulah teman-teman, enaknya kalau lahiran operasi itu kita bisa atur tanggal ya teman-teman. Kalau untuk si adik Rafiq memang nggak bisa teman-teman disamain tanggal kelahirannya itu dengan si Abang Raja, karena kalau aku paksain si adik Rafiq itu lahir di tanggal yang sama dengan Abang Raja di tanggal 14 September gitu, kata dokter paru-parunya itu belum matang loh teman-teman. Jadi aku tuh harus pematangan paru terlebih dahulu sebelum si adik Rafiq dilahirkan. Nah jadi aku mikir ya teman-teman, rasanya kalau harus pematangan paru dulu lebih baik ditunggu aja waktu yang tepat untuk kelahirannya. Dan akhirnya si adik Rafiq bisa dilahirkan di tanggal 24 September ya teman-teman, di hari Jumatnya. Nah sebentar lagi hari ulang tahun si Abang Raja, habis itu baru hari ulang tahun si adik Rafiq. Masya Allah ya teman-teman, nikmat mana lagi yang bisa didustakan ya teman-teman. Nah aku tuh di bulan September ini betul-betul bulan penuh perjuangan ya teman-teman. Nah di tahun 2015 itu si Abang Razik lahir itu dalam kondisi keadaan kabut asap teman-teman di daerah Kota Pekanbaru. Di bulan September di 2015 itu lagi dilanda kabut asap yang tebal loh teman-teman. Nah jadi si Abang Razik itu pas lahir langsung batuk-batuk gitu teman-teman, karena kan dia lahir di kabut asap. Dan terus si Abang Razik itu juga dia itu sempat dirawat di inkubator selama 5 hari karena biliburinnya tinggi. Bang Razik itu waktu itu kan nggak bisa dijemur ya teman-teman, karena kan matahari memang nggak keluar sama sekali karena ketutup sama kabut asap. Dan hasil Abang Razik itu dimasukkan ke inkubator selama 5 hari. Nah pokoknya selama aku hamil si Abang Razik itu memang betul-betul banyak tantangannya loh teman-teman. Saat itu waktu aku hamil si Abang Razik, si Abang Rafa itu harus menjalani operasi ya teman-teman, tapi qadarullah jadi ya teman-teman, nggak tahu kenapa padahal itu kondisi si Abang Rafa itu udah masuk ke ruang operasi. Dan setelah itu dinyatakan Abang Rafa tidak ada mengidap penyakit, aku lupa ya teman-teman apa nama penyakitnya itu. Nah setelah itu si Abang Raja juga dirawat dikarenakan dia waktu itu terserang penyakit DBD ya teman-teman. Pokoknya aku selama hamil si Abang Razik ini aku memang bolak-balik ke rumah sakit, terus aku juga bolak-balik pulang kampung loh teman-teman. Nah kebetulan juga di saat aku ambil bosa si Abang Razik, nah di situ tantangannya sungguh berat banget loh teman-teman. Di situ Pak suami sakit loh teman-teman. Nah di situ kan aku di situ juga harus bolak-balik ya teman-teman ke kampung halaman buat berobat juga biar Pak suami itu sehat. Dan aku juga udah menjalani pengobatan alternatif juga hari itu buat Pak suami. Dan alhamdulillah semua tantangan itu bisa dilewati ya teman-teman. Nah di situ juga setelah aku lahiran si Abang Razik, mungkin karena kondisi aku drop atau aku kelelahan kali ya teman-teman. Dimulai dari awalnya si Abang Razik itu aku udah bolak-balik ke rumah sakit, udah bolak-balik pulang kampung buat berobat si Abang Rafa juga.
buat berobat ayahnya juga. Nah di situ habis lahiran si Abang Razik, aku tuh betul-betul drop loh teman-teman. Pokoknya aku habis lahiran si Abang Razik itu 3 bulan aku dirawat ya teman-teman. Pokoknya 40 hari full aku dirawat di rumah sakit. 3 bulan setelah itu aku masuk lagi ke rumah sakit, tapi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan umur yang panjang, aku bisa merawat anak-anakku sampai saat sekarang ini. Lanjut ke videonya teman-teman. Nah ini aku langsung aja mau masak. Di sini aku udah ada ikan selar. Nah ini ikan selarnya aku cuci bersih, aku cuci 3 kali gitu ya teman-teman. Cuma nggak aku record pas nyucinya sampai 3 kali, takutnya nanti durasinya kepanjangan. Nah nanti untuk cerita selanjutnya aku ceritakan di video selanjutnya ya teman-teman. Perjuangan aku nanti buat melahirkan si adik Rafiq juga lebih penuh tantangan juga loh teman-teman. Pokoknya aku tuh melahirkan anak 4, aku operasi 4-empatnya. Yang lancar itu cuma melahirkan si Abang Raja aja. Abang Raja itu aku betul-betul fit ya teman-teman, memang gak ada sakit sama sekali. Tapi aku melahirkan yang 3 ke bawah ini aku betul-betul teman-teman, setiap lahiran pasti aku tuh nggak bisa langsung aktivitas kayak orang-orang ya teman-teman. Makanya aku tuh kadang takut juga sekarang mau lahiran lagi ya teman-teman. Tapi ya udah ya teman-teman, 4 udah cukup ya, itu pun udah kebanyakan ya. Kalau kita ikuti program pemerintah kan cuma 2 anak aja. Kalau aku sih ya udah dikasih 4, ya itulah rezeki kita ya kan. Nah ini lanjut ya, ini aku udah siapkan bumbu-bumbunya. Ini aku mau blender aja teman-teman, karena aku hari ini memang lagi mageran. Jadi untuk bumbunya di sini udah aku siapkan, ada bawang merah, kunyit, jahe. Nah ini untuk jeruk nipisnya juga ikut aku haluskan ya teman-teman, biar gulainya itu nanti untuk asamnya itu makin mantap. Nah ini berguna juga teman-teman, sekali-sekali untuk blender ini kalau pas lagi mageran ya aku main set aja ya. Tapi kalau aku pas lagi semangat untuk aktivitasnya, semuanya serba aku lakukan secara manual. Nah ini santannya langsung aja ya aku masukkan ke dalam wajan. Hari ini aku mau masak gulai masin ya teman-teman, karena kemarin tuh aku nyambal jadi masih ada sisa cabenya. Jadi menunya hari ini bikin yang gak pedas aja, yaitu gulai masin, biar nanti si adik Rafiq juga bisa makan ya teman-teman. Sebetulnya adik Rafiq itu kalau makan, kalau dia sehat itu nggak milih ya teman-teman, mau pedas pun kadang dihajarnya, mau nggak pedas pun kadang masuk ya teman-teman. Nah ini karena adik Rafiq itu baru fit gitu ya teman-teman, jadinya ini aku bikin aja gulainya nggak pedas. Tapi di situ aku juga tambahin cabai rawit utuh ya teman-teman, biar nanti kalau misalnya omanya anak-anak atau omnya anak-anak gitu rasa gulainya nggak pedas, jadi kan bisa tutup si cabai rawitnya dimakan sekalian dengan nasinya, diakalin aja ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, untuk gulainya tadi udah aku tambahkan juga untuk daun kunyit, dan juga aku tambahkan asam kandis. Nah di sini gulainya diaduk terus, jangan sampai pecah santan ya teman-teman. Ini lanjut aku tambahkan untuk garam. Nah ini untuk garamnya aku pakai 2 sendok takar dan itu ya teman-teman. Aku ini nggak coba karena ini aku lagi puasa ya teman-teman, jadinya pas gulaiku udah matang baru bilang sama nenek anak, nanti kalau misalnya kurang garam tinggal ditambahin garam aja. Tapi kata nenek anak-anak tadi pas makan pas ya teman-teman untuk rasa garamnya. Alhamdulillah ini untuk gulainya langsung aja aku masukkan untuk ikannya teman-teman, karena udah lama mendidih gitu, jadi kalau dari masukkan untuk ikannya nggak terlalu sering diaduk juga nggak masalah, dia nggak bakalan pecah santan lagi. Kalau kata nenek anak-anak itu udah lewat ya untuk pecah santannya. Maaf ya teman-teman, di video ini aku agak sedikit melo. Nah di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi aktivitas kah atau lagi santai?
Dan di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support video aku ini. Dan semoga aja video aku ini bisa memberi semangat dan manfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya ya, agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan videonya aku ya. Nah ini sebelum berangkat ngantar si Abang Razik pergi MDA, ini aku mau keluarin jemuran ya teman-teman. Ini kain yang aku cuci semalam gak kering karena kemarin itu cuacanya mendung banget loh teman-teman, makanya aku nggak jemur keluar. Nah saat ini cuacanya cetar, jadi aku langsung aja keluarkan untuk jemuran ini. Nah jadi sebelum berangkat ngantar si Abang Razik MDA, itu si Abang Razik posisinya lagi pasangan sepatu ya teman-teman. Jadi aku sempatin dulu di sini buat ngeluarin jemuran, biar nanti Abang Razik kelar masang sepatu, aku pun juga kelar buat ngeluarin jemuran ini. Nah ini jemuranku banyak ya teman-teman. Nah itu tadi aku juga lagi nyuci ya di mesin cuci. Nah jadi alhamdulillah untuk jemuran dan cucianku kali ini bisa aku setrika di hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.